Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh rendahnya kualitas SDM dalam ketahanan nasional. Lalu, apakah kalian sudah tahu tentang ketahanan nasional? Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis bangsa yang berisi ketangguhan serta keuletan dan kemampuan bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik datang dari dalam maupun luar yang mengancam dan membahayakan integritas, identitas, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Lalu, apakah yang disebut dengan sumber daya manusia atau SDM? Pengertian SDM atau sumber daya manusia dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pengertian SDM secara mikro. Ialah individu yang bekerja dan menjadi anggota suatu perusahaan atau institusi dan biasanya disebut dengan pegawai, buruh, karyawan, pekerja, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Lalu pengertian secara makro ialah penduduk suatu negara yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang belum bekerja maupun yang sudah bekerja. Secara umum, sumber daya manusia ialah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan yang berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Berikut ada beberapa faktor penyebab rendahnya SDM. Yang pertama ialah dikarenakan rendahnya pendidikan. Rendahnya pendidikan disebabkan oleh biaya pendidikan yang kini sangat mahal, lalu minat menyekolahkan terutama di daerah-daerah terpencil sangatlah kecil, fasilitas sekolah yang kurang memadai, dan juga dikarenakan rendahnya kualitas pengajar. Yang kedua ada faktor kesehatan. Kurangnya perhatian akan kesehatan juga menjadi faktor penyebab rendahnya SDM di Indonesia. Kurangnya vitamin dan gizi pada tubuh manusia menyebabkan manusia itu sendiri akan terus-menerus sakit karena daya tahan tubuh mereka yang rendah, terutama sering terjadi pada anak. Kondisi gizi anak di Indonesia juga sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan karena kurangnya perhatian dari orang tua dalam memberikan asupan gizi yang lengkap kepada anaknya. Dengan keadaan yang terus-menerus seperti ini, menyebabkan SDM di Indonesia yang rendah dan akan sulit terus berkembang karena kondisi fisik yang tidak sehat membuat produktivitas serta kinerja seseorang akan berkurang dan melemah. Yang ketiga ada faktor ekonomi. Sumber daya manusia yang berkualitas dapat membuat perubahan perekonomian masyarakat di Indonesia. Namun pada saat ini tingkat SDM yang rendah hanya akan mempersulit perekonomian Indonesia sendiri. Pada saat ini juga semakin banyak SDM yang tidak berkualitas dan menganggur karena tidak mendapatkan pekerjaan. Berikut upaya pemerintah dalam memperbaiki kualitas SDM. Yang pertama, pemerintah terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia selain melalui alokasi 20% anggaran untuk pendidikan, meningkatkan kualitas guru dan manajemen sekolah, dan proses mengajar peserta didik. Pemerintah juga memberikan perhatian besar pada pendidikan vokasi untuk menghadapi revolusi 4.0, teknologi informasi, dan partisipasi sektor swasta dalam pendidikan. Yang kedua, khusus sektor kesehatan yang menjadi perhatian besar saat ini, pemerintah Indonesia akan terus mengoptimalisasi capaian atas alokasi 5% anggaran untuk meningkatkan kualitas dan akses terhadap layanan sarana kesehatan yang berkualitas bagi setiap orang, termasuk pemenuhan gizi dan pengurangan stunting, meningkatkan kompetisi tenaga kerja, dan memperkuat sistem jaminan kesehatan nasional. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.